Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 3 Oktober 2022. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu ia meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seseorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sebuah pepatah Latin yang saya yakin kita semua tahu artinya. Homo homini lupus, yang berarti manusia adalah serigala bagi sesamanya. Ngeri sekali. Maka suka ada yang mengatakan, hari ini bukan makan apa, tetapi hari ini kita makan siapa. Kejam kali ini. Hal inilah yang ingin diubah oleh Yesus melalui ajaran tentang siapakah sesama kita itu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus mengemukakan kisah seorang Samaria yang murah hati sebagai jawaban dari pertanyaan seorang ahli kitab perihal siapakah sesamaku manusia itu. Bagi Yesus, sesama manusia adalah orang yang memanusiakan sesamanya dengan mau turun dari keledainya, menolong sesama yang tidak berdaya, mengeluarkan kocek dari sakunya, dan merawat setiap luka-luka sesama. Semakin inspiratif lagi, karena dalam kisah ini, Yesus menyebut identitas orang yang memanusiakan sesamanya sebagai orang Samaria. Orang Samaria itu bagi orang Yahudi dipandang sebagai goyim, orang kafir. Namun yang dipandang sebelah mata malah menunjukkan belas kasih kepada sesamanya. Sementara
yang disebut sebagai Lewi dan imam. Mereka yang terkemuka dalam masyarakat Yahudi, mereka yang disebut sebagai pemuka agama, mereka yang menyebut diri sebagai Amshegulah, bangsa pilihan, namun tidak punya hati, tidak tergerak untuk menolong dan melewati orang yang menderita dari seberang jalan. Belas kasih atau bela rasa bukanlah ungkapan dalam hati, bukan hanya sekedar melihat, namun tindakan nyata untuk mengulurkan tangan, menolong, meringankan, membantu mereka yang membutuhkan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Semoga kita jawab dengan sebuah sikap nyata seperti orang Samaria yang murah hati. Tidak perlu banyak berteori dan analisis angka-angka untuk berbela rasa. Cukuplah dengan sebuah tindakan nyata untuk peduli dan mengasihi. Sudahkah kita melakukannya? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.